bangun. Burung itu kalau memang tidak kondisi, ya belum dapat secara kondisi yang pas, ya secara emosi, birahi, stamina, nah itu justru akan merusak burung, ya. Nah itu ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania, salam MB lover. Semoga kicau mania sehat, bahagia dengan hobinya. Amin, amin. Di klinik apa? Klinik Murai Iceberg. Klinik Murai Iceberg Ya. dengan moto Murai kualitas, idaman MB lover, mania juara. Jadi hobi harus punya target, betul. Ya, punya ekspektasi dan berprestasi juara. Semoga itu yang diidam-idamkan kicau mania gantangan. Amin. Itu yang kita harapkan juga, Pak ya. Jadi dengan edukasi yang kita berikan, memberikan mudah-mudahan teman-teman termotivasi menjadi juara. Amin. Amin. Oke, kita langsung aja. Ya, Pak. Apa tuh? Sebelumnya apa ya? Ini Pak ada permasalahan Pak. Dulu kan pernah saya cerita nih Pak, saya punya burung ya kan. Yang pertama kali punya burung murai, salah perawatan. Nah kemarin kan udah sempet di akhirnya saya pusing di nggak mau diapain ya kan. Akhirnya saya ternakin. Udah dua kali bertelur. Nah kemarin tuh betinanya mabung dan ini kayaknya mau mabung juga, udah bulu tua. Nah kemarin saya tes lagi Pak, karena dulu itu waktu saya kenapa diternakin itu karena berapa kali ini selalu digantang selalu galak. Galak mau ngejar. Oh iya pernah bilang gue punya burung, gue turunin kok nabrak. Oh, itu nggak nabrak. Nah, tapi di bawah itu mewah, isian keluar semua dah. Tapi pas digantang ketemu lawan kayak ketemu musuh, kan? Mau tarung, adu ayam. Nah, kemarin saya pisahin dari betinanya mabung kan. Saya iseng nih teman-teman, ayo kita tes. Karena kan di itu, wah belum dikondisiin, ya udah. Karena ini kita tes aja dadakan lah. Gimana? Karena kan katanya waktu minggu sebelumnya dites juga, udah nggak ngelowo, tapi nggak mau bongkar isian. Siapa tahu kita tes mau bongkar isian di atas. Nah kemarin itu saya tes Pak, dia burung kayak gini nih Pak. Udah burung coneng nih Pak. Baru bangun. Nah, tuh. Oh ya, ini Bang Nanang pernah cerita waktu pertama main ke sini mengajak membuat klinik Murai SBR, cerita tentang burung ini. Ya. Burung ini dimainin, tapi dia ngejar, nabrak-nabrak. Nabraknya parah Pak. Terus saya bilang, Bang Nanang itu ciri-ciri burung bagus tuh. Kan gitu. Kan juga di konten-konten sebelumnya saya bilang, kalau burung yang emosinya tinggi, itu burung faktornya tinggi. Nah, dan tadi ini Bang Nanang ngasih lihat sama saya video ini. Ya memang burung bagus ini saya lihat. Nah, ini tadi saya belum lengkap nih, nggak terlalu menyimak dalam nih. Ini Bang Nanang ini setelah terakhir burung ini dimasukin ke tangkaran,
ternakan, kan katanya pernah dapat hasil ya, dapat anaknya. Anaknya. Nah, ya. Nah, setelah itu kan coba mau dites lagi, kan mau dites. Seperti apa nih perkembangannya, terutama mentalnya. Nah, kemudian Bang Nanang ngetes burung ini selama 2 kali ya. Kemarin yang udah sebulan yang lalu dites. Nah, sebulan yang lalu bagus tuh. Jadi dikasih tahu tuh periode waktunya, sebulan yang lalu dites. Diambil dari kandang ternak. Ya, langsung bawa ke gantangan. Digantang. Nggak kamu buka isian. Cuma ngukur doang katanya. Burungnya cuma ngukur doang, tidak mau bongkar isian. Itu sebulan yang lalu. Nah, kemudian yang kedua berapa lama yang lalu nih? Yang kemarin ini. Kemarin. Lagi pemain juga nih. Ya. Ini media Kicau Plus ternyata ini juga nih. Kemarin iseng ya. Terus kemarin jadi jedanya itu ada 1 bulan. Sebulan. Nah, berarti gara-gara ketemu sama gue deh baru nih ngambil sedikit-sedikit. Jadi memahami memang bagusnya main burung itu sebulan sekali biar burungnya maksimal. Nah, setelah 1 bulan kemudian burung ini digantang. Nah, terus tadi Bang Nanang ngasih lihat video ini. Saya lihat bagus, perubahannya ini bagus. Kalau dari 1 bulan yang lalu udah seperti ini, tapi belum bongkar isian. Dan ini belum bongkar isian juga ternyata. Terus yang 1 bulan kemudian dimainin lagi. Tapi setelah dites, ini burung posisinya ada di kandang atau di kandang sendirian, kandang gantung, atau dimasukin ke ternakan lagi. Yang kemarin masukin ternakan lagi. Wah, ya udah oke. Setelah masukin ternakan diangkat lagi kayak gini. Karena betinanya mabuk. Ya. Jadi saya coba mereview ya, menjawab, memberikan komen tentang burung ini, burung Nanang ya. Jadi di mana-mana pemain itu selalu ada trial error, uji coba. Betul, Pak. Ya. Nggak ada burung yang ujuk-ujuk juara. Ya. Pasti butuh perawatan dulu, butuh observasi dulu, kan gitu. Nah, walaupun itu burung beli, bos nih punya duit, beli burung juara di gantangan, tapi juga bos-bos itu harus tahu selanya dulu. Dalam artian harus tahu kunciannya dulu. Betul. Kebiasaan burungnya itu dalam 1 minggu terakhir sebelum dimainin, apa yang harus dilakukan, apa yang diberikan, kan begitu. Nah, jadi ini burung Bang Nanang juga seperti itu, ya. Ya. Jadi pada dasarnya burung kalau memang burung itu belum siap ya, belum kondisi, pasti akan mengalami nabrak-nabrak ya, burungnya ngopi ya jelas aja lah, dia aja bukan pemain kawakan. Nah, lo kan nyoba-nyoba, ya kan? Itu kan setahun yang lalu. Nah, kemudian dimasukkan ke kandang ternak, terus hasil dapat anaknya. Nah, kemudian 1 bulan yang lalu dicoba dimainkan, langsung diambil kandang ternak, digantang. Tapi perubahannya jauh, ya kan? Lebih bagus ya. Nah, tapi masih tidak keluar isian. Nah, yang kedua dimainkan lagi ya, beda sebulan. Nah, di bawah katanya bongkar, ya kan? Nah, begitu digantang kok ngukluk, ya. Tapi sudah tidak nampar-nampar, ya kan? Nah, memang jadi pada dasarnya burung itu kalau memang tidak kondisi, ya, belum dapat secara kondisi yang pas, ya, secara emosi, birahi, stamina, nah itu justru akan merusak burung, ya. Nah itu ya. Nah kemudian karena burung itu rusak, Bang Nanang menernak. Setelah diternak selama 1 tahun dicoba lagi. Nah, biasanya kalau sudah diternak, walaupun tidak diternak, burung setelah 1 tahun pasti ada pergantian periode bulu. Ya, burung itu setiap ada periode pergantian bulu pasti ada perubahan. Perubahan itu bisa lebih baik atau lebih jelek. Nah, tinggal konsistensi perawatan tentang burung itu. Kembali lagi burung ini diternak. Otomatis kalau burung ini diternak, intinya burung ini sudah kondisi secara apa? Secara birahi emosi, ya. Secara birahi emosi, secara asupan makan. Karena itu di kandang ternak, burung itu pasti akan menunjukkan kejantanannya
dan akan ngawin kalau top kondisi burungnya. Iya. Makanya bisa ngisi tuh. Jadi gue ngomong tuh nggak sembarangan. Ya kan, jadi pakai logika ya. Nah, jadi ini burung sebetulnya sudah pada top kondisi secara birahi, secara emosi, karena sudah diternak dan sudah ganti bulu. Nah, karena mungkin dilihat Bang Nanang ini bagus di kandang ternak, gacor, Bang Nanang cabut ini burung. Ini gue nggak ada rekayasa, nggak perlu abang kasih tahu. Ya kalau bohong burung gue lepas duluan. Gue udah tahu Nang, karena gue emang udah lama main burung dan gue juga ternak di sini. Ya kan, gue ngorbitin burung juga, jualan burung juga, dan burungnya juga sering juara juga di orang lain. Kalau di gue enggak, karena gue nggak main burung, ya kan. Nah, jadi itu kembali lagi ke sini karena Bang Nanang sudah melihat ini burung kok ada perubahan bagus digantang. Tapi Bang Nanang aneh juga nih. Dia jadi kameramen, jadi host, keliling-keliling peternak-peternak, kegantangan-gantangan, nyorotin burung-burung juara, punya burung sendiri nggak juara. Bukannya nggak juara, lo kagak bisa mendapat mendapat ilmu dari apa yang sering lo lihat. Mohon maaf ya. Betul, Pak. Mendingan belak-belakan lah. Betul, Pak. Ya, itulah. Karena kesibukan. Oh ya, karena lo sibuk. Nah, kan diperlukan. Kalau di ilmunya saya udah dapat konsistensi ya, Pak ya. Tapi karena konsistensi itu belum dapat, berarti perawatannya belum terapkan. Nah, itu tadi jawabannya dia tahu sendiri. Jadi Bang Nanang mengeksekusi, tapi tetap semua itu ada faedahnya. Bang Nanang ngambil burungnya dari kandang ternak, digantang. Burungnya jalan. Tapi tidak menang. Dari tidak menang itu kan dapat catatan-catatan. Ya, itu. Nah, untuk yang 1 bulan yang lalu mainnya hampir sama. Nah, yang kemarin ini baru diturunin, mainnya lebih bagus, ya, lebih bagus. Tapi dia sudah menunjukkan di bawah sudah muntah isian. Betul, Pak. Kan gitu. Tapi digantung kok nggak muntah isian. Nah, itu permasalahan. Nah, itu jawabannya ada 2 ya. Pertama, burung bisa belum siap. Belum kondisi ya. Betul. Bisa karena karakter ya. Jadi kalau karakter burung, kalau yang memang burung itu bakat juara, ya disitulah burung dengan kondisi apapun dia akan membuang lagu irama isian. Terlepas dari dia tidak kondisi, memang bawaannya. Sorry nih, buktiin aja sama yang pada jagoan-jagoan burung sering juara. Karena burung itu yang dibeli adalah isian kenyataan, tembakan, irama, ngero, apa di gantangan, bukan di bawah. Betul. Gitu loh. Nah, tapi untuk menyikapi gimana melakukan tindakan supaya burung yang kita rawat bisa berbunyi maksimal. Kan angan-angannya seperti itu. Ya, kan betul, gitu. Nah, tapi ini dengan catatan saya lihat burung ini masih bisa untuk dirawat lebih baik ya. Dengan apa? Bang Nanang kan burung ini selama ini diternak. Otomatis kan semuanya udah dapet sebetulnya. Yang belum dapet apa? Penjemurannya Bang Nanang. Betul. Penjemurannya. Ya kan? Itu, ya. Coba ini burung jangan dimasukin kandang ternak lagi. Gitu ya. Jangan dimasukin kandang ternak lagi ya. Jadi setelah diambil dari kandang ternak, di kandang sendirian, rawatan harian, itu dikondisikan ya. Dikondisikan dengan makanan yang Bang Nanang sendiri yang tahu, kan gitu, ya kan? Wah gila, burungnya ngecet, gue langsung namanya pemain burung ini ceset, kan kena iklan tuh ya. Nah jadi gitu ya. Jadi burungnya Bang Nanang ini harus dikondisikan ya. Karena burung di dalam kandang ternak dicabut langsung dimainin itu masih gambling 50-50 ya. Karena tidak kena matahari kan gitu. Terus juga apalagi kalau itu burung galak, nah dia kan harus butuh apa, umbaran ya kan buat staminanya juga. Ditambahin lagi apa, harus butuh pengembunan. Nah tinggal masalah settingan. Nah, Bang Nanang kan kalau saya lihat dari burung ini tadi, ini burung kurang power ya. Kurang power secara apa? Secara asupan makanan ya. Nah, tapi saya juga nggak bisa bilang, wah ini dibanyakin krotonya. Wah, gue nggak bisa begitu. Gue harus tanya dulu sama Bang Nanang. Bang Nanang ini kebiasaannya seminggu terakhir ya, di kandang ternak apa yang dikasihin gitu. Terus nanti apakah dia lebih suka ke jangkrik
apakah dia memang senang ke kroto? Karena kalau burung-burung ternak yang bukan dari hutan, kalau dia kebanyakan kroto, dia lebih cepat naik birahinya. Biasanya begitu, gitu. Nah, makanya yang tahu kan Bang Nanang. Kalau di saya cuman jangkrik sama ulet Hongkong aja. Oh, jangkrik sama ulet Hongkong. Iya. Sama vitamin birahi apa buat ternak. Oh gitu. Iya. Jadi kroto karena itu nggak pakai. Iya. Jadi minim kroto lah, tanpa kroto di kandang ternak. Ya betul. Nah ini saja sudah minim kroto, tampilnya nabrak. Kan ada nabraknya nih burung, ya kan? Nah apalagi dikasih kroto, nanti akan bangkit dia punya birahinya, gitu. Ya saran saya, nah boleh dikasih kroto, tapi mungkin ya kan jadi kalau mau di pengkondisian ini kan kita harus lihat nih Bang Nanang, apakah 1 minggu dikondisikan sendiri dengan perawatan rutinitas settingan lomba itu 1 minggu cukup. Tapi baiknya saran saya setelah kalau mau dimainin lagi karena ini udah diternak 2 minggu lagi. Jadi diambil, ditaruh di kandang, itu di pemulihan stamina, pengkondisian dengan perawatan settingan harian menuju lomba selama 2 minggu. Ya, nah, 2 minggu itu harus diapain aja. Nah ini burung kalau di kandang ternak kan dia mandi sendiri. Nah ini kita harus kasih mandi. Ya, terus harus kita kasih embun kalau pagi, terus harus kita kasih jemur. Nah, jemurnya itu berapa lama? Ya sampai burungnya mangap aja deh, sampai gelisah. Nah, terus dosisnya berapa? Nah, kalau abang-abang kan ditaruh di kandang ternak kan dijor. Jor nggak dibatasin. Nah, ini juga jadi dijor aja. Jadi pagi sore jamnya harus konsisten, stabil. Yang bagus itu kalau pagi antara jam 6 sampai jam 8. Toleransi waktunya. Jangan sampai nanti paginya dilakukan jam setengah 9 atau jam 9. Terus itu harus toleransi waktunya harus stabil tuh antara jam 6 sampai jam 8. Ya udah berkutat di situ aja ya. Jadi kalau biasanya jam 6 sampai jam setengah 7 paginya, ya udah kunci di situ terus. Palingan mundur setengah jam 6. Jam 7 lah. Gua agak capek nih bangun paginya atau nggak ada kesibukan, ya udah jam 7. Jangan nanti di ininya jam 8. Kan itu batas toleransi jam 6 sampai jam 8. Kalau itu masih masuk, tapi kalau udah jam 9 itu udah siklusnya udah berbeda. Terus sorenya juga stabil juga ya. Antara jam berapa? Bagusnya antara jam 4 sampai jam 6. Kan gitu. Jadi 2 kali makan. Porsinya yang tahu Bang Nanang. Kan tadi di kandang ternak dia sudah los jangkrik. Jadi biarkan los jangkrik. Saya rasa tidak masalah sebanyak-banyaknya itu jangkrik ya, karena kan ini kita nyeting burung dari bekas ternak. Nah, jadi itu selama dia nanti dimandiin, apalagi tambahin dijemur, ya kan? Tambahin lagi diembun, dia lebih kondisi secara perbuatan eksternal lewat kita nih. Lewat kita. Kalau di dalam kandang ternak kan kita nggak bisa itu melakukan itu, kan gitu ya. Nah, terus setelah itu apalagi? Nah, jadi nanti biasanya burung ada yang melakukan stud atau ngebom, ya. Tergantung yang tahu siapa, yang melihat tuh burung. Tuh dilihat dari 3 hari terakhir sebelum main. Itu burung kencengnya sudah seperti apa? Di dalam kerodong udah ngebongkar-bongkar, ngerol belum? Dibuka, udah masang badan, udah ngebongkar belum? Kan kita bisa tahu dari situ. Kalau terlalu kenceng, ya kita harus kurangin porsinya, kan gitu. Nah, kalau itu H-3, tapi kalau sudah tidak terlalu kenceng, ya, nah terlalu kenceng tuh gimana? Dia nabrak, loncat, wah bunyi, kan gitu. Kalau enggak, tahu-taunya, dia cuma pasang badan doang nih. Wah, itu dia masang badan doang berarti apa? Itu burung birahinya tidak pas, birahinya ketinggian. Dia pasang badan doang, dia nggak mau muntahin. Itu kalau dari apa? Dari makanannya nggak pas, itu ketinggian biasanya kalau yang itu gitu ya. Nah, bisa jadi juga itu bakat dasar. Karena
pada dasarnya orang nggak ada yang jago. Gue juga nggak tahu. Namanya lomba burung, mana ada yang tahu. Nah, burung kita akan kerjanya seperti apa? Kalau burung itu belum digantang dulu. Betul. Kan kalau udah digantang, kita baru bisa menyeting. Nah, kan gitu. Ini kan tadi langkah-langkah gue supaya apa? Menganjurkan Bang Nanang untuk menerapkan pola rawatan harian menuju gantangan, ya kan? Nah, nanti kalau udah yang tadi gue kasih tadi itu, nah setelah digantang kan Bang Nanang baru tahu, kan gitu. Kan tadi pada masuk pada dilihat H-3 sebelum digantang, ya kan? Kalau kekencengan dikurangin, ya kan? Tapi kalau kurang ditambahin, ya kan? Nah itu baru rabaan dasar di bawah, kan gitu. Nah setelah digantang itu barulah valid kita bisa menilai, ya kan? Bisa menilai secara apa? Wah kenceng banget dia, nabrak melulu. Nah, dia bunyi di depan, berhenti. Wah berhenti, ngopi dia, bengong, kalau nggak apa sebentar. Bunyi lagi. Nah, itu secara apa? Berarti powernya dia belum dapet. Nah, bisa dari power makanan, bisa dari perlakuan mandi jemur umbarnya belum dapet. Karena kalau orang kita nggak bisa menakar. Burung itu makhluk hidup, bukan robot, bukan handphone kita dicas. Nah, gue cas nih 2 jam, kayak baterai. Gue cas. Bukan. Itu ada suatu siklus metabolisme yang terkait antara siklus waktu, ya, siklus matang bulu, ya, terus siklus waktu matang bulu, siklus dia makanannya yang bekerja. Jadi pada saat titik tertentu itu burung bisa bergairah itu maksudnya kalau bilangnya gacor, ya. Gacor, wah dikerodong gacor, dibuka gacor, dimasukin bak mandi gacor, itu kan udah ciri-ciri parameter bahwa burung ini udah siap. Terus juga kan tadi saya menganjurkan ngerawatnya 2 minggu, jangan seminggu, kan itu. Nah, setelah itu semua dirawat, sudah menunjukkan tanda-tanda burung ini siap gantang, kan sudah digantang. Nah, setelah digantang itulah yang jadi poin kita untuk menilai. Menilai untuk menyeting ke gantangan periode selanjutnya. Bisa jadi minggu depannya, bisa jadi 2 minggu kemudian. Dan kurang lebihnya ya kita yang tahu. Nanti kalau gue bahas lagi, wah ini burungnya nabrak-nabrak nih. Wah, kalau saya bisa kasih jurus cacing, ya kan? Bisa jadi, gua kasih cacing, malah jadi adem dia. Malah jadi adem. Wah, itu harus ganti. Kalau nabrak supaya nggak ini, kasih ulet bambu. Kan gitu. Bisa jadi pas digantang, wah, burungnya kurang otot nih. Mainnya lambat. Nah, itu harus di-stud. Pakai apa? Pakai ulet Hongkong, ya. Dan ada lagi yang manjur, tapi bahaya. Kalau burungnya tidak kuat, akan jebol bulunya. Boleh dilakukan, boleh pakai ulet Jerman, hanya 1 yang putih, ya. Hanya 1. Tapi saya tidak bertanggung jawab kalau burung murai Anda rontok. Gue ini bijaksana, ya, karena itu panas. Memang ulet Jerman itu cepat, Pak. Ya, tapi hanya sesaat saja itu. Pada saat mau digantang paginya ya dikasih tuh ya 1, nah, pasti itu burung akan emosinya akan gile. Tapi saya nggak jamin kalau burung Anda rontok, jangan salahin gua ya. Itu boleh dilakukan kalau ulet Jerman itu, makanya persiapkan 3 hari sebelumnya punya ulet Jerman, terus dikasihlah ulet Jerman itu, kasih sawi putih, kasih kangkung, biar ulet Jermannya makan itu adem gitu. Terus dikasih jahe tipis-tipis, kasih kunyit, kasih kencur, dia makan nih, ya dia makanin, nanti dia udah hari pertama, hari kedua dia makan, hari ketiga, itulah kandungan-kandungan vitamin alami yang ada di ulet Jerman. Bisa jadi juga lewat jangkrik, bisa jadi juga lewat ulet Hongkong. Nah, jadi saya rasa saya hanya berbagi pengalaman, tujuannya bukan menggurui, tujuannya supaya kicau mania punya semangat, punya arah, ya. Jadi bermain murai itu memang mengasihkan.
Amin. Karena apa? Kalau juara harganya tinggi. Ya. Jadi juara itu bukan milik bos, ya, bukan milik orang berduit, banyak duit, tapi milik orang yang punya waktu. Karena time is money, waktu adalah uang. Jadi yang menang adalah orang yang punya waktu, yang bisa kondisin waktu, konsistenin itu Enveloper Mania. Oke, bener Pak Arif. Ya. Terima kasih Pak Arif ya. Terima kasih. Tapi teman-teman bener yang dibilang tadi ada ulet Jerman, ya kan? Burung ini juga kenapa rusaknya dulu saya jor ulet Jerman awalnya. Wah, tuh, ini nggak ada rekayasa nih. Nah, lo kan gila kan? Awalnya, karena waktu saya bilang awalnya minggu pas lagi pastol nih, minggu pertama pastol masang badan doang, minggu 2 minggu berikutnya sebelum gantang saya kasih ulet Jerman 3 biji. Akhirnya nabrak sampai berlanjut. Tapi alhamdulillah ini berubah. Oke, mudah-mudahan perubahan burung saya ini bisa terusan Pak ya. Betul, bisa. Ini burung kepake. Ya, tinggal nanti adu kualitas. Nah, jadi semua burung punya kesempatan juara. Tinggal kicauannya yang cerdas. Cerdas itu di mana? Cerdas akan mengekir kemampuan burungnya sendiri. Karena juara di mana? Juara di latber, latpres, lomba lokal besar atau lomba nasional. Juara di SMM, juara KMM, atau juara di Masterpiece atau di Viking. Kan itu beda-beda semua. Terus lagi apa lagi? Terus juara kelas latbernya di mana? Nah, makanya kita yang tahu, kita ngukur kemampuan burung kita, ya. Wah, kalau di sini musuhnya berat-berat, gue belum sampai nih main ke sini. Nah, atau kita langsung upgrade kualitas burung kita. Wah, gue selama ini punya murai kualitasnya seperti ini. Gue bawa-bawa sampai 10 kali, rivalnya saingannya ini berat, nggak bisa. Berarti lo nggak bisa main di situ, lo main di tempat lain yang kelasnya di bawahnya, atau lo tuker tuh burung kalau punya dana. Ya kan? Nah, itulah itu main burung seperti itu. Gitu. Oke, sekian dulu pembahasan video kita Pak Arif ya. Mudah-mudahan ada hokinya untuk burung saya ini. Amin. Ketemu amin. Yang pasti kita akan bahas lagi permasalahan seputar murai batu di video selanjutnya. Oke, jangan lupa terus komen, share, dan subscribe channel. Jadi tolong, mohon bantu, kasih dukungan, subscribe sebanyak-banyaknya ke klinik murai ASBR, ke konten Kicau Plus ya, karena kami berdua berniat berbagi pengalaman, berbagi informasi. Amin. Ya. Agar dunia burung semarak. Amin. Jadi kalau dunia burung semarak, perekonomian itu berjalan. Amin. Ya, kalau perekonomiannya berjalan, otomatis gantangan-gantangan pun pasti berjalan. Amin. Kan begitu. Yep. Nah, disitulah akan terakhir burung-burung prestasi, burung-burung juara yang nanti harganya tinggi. Amin. Kalau pedagang seperti saya yang berjualan. Tapi kalau bos-bos nggak bakalan dijual. Karena tidak ada nilainya. Kepuasan juara itu suatu kebanggaan. Ya, jadi itu disitulah uniknya hobi, terutama murai batu. Amin. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Wih, udah Om. Gila lo, musuh.